Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Kamis 5 Desember 2024 berjudul Seorang Seperti Anak Manusia. Ayatnya di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus kecemerlangan dari kemuliaan Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Melalui segala pengalaman hidup yang hina, Dia setuju untuk melewatinya, berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja, menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya adalah melayani orang-orang lain. Dalam sikapnya tidak ada noda kekerasan hati dan sikap dingin. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Yesus mengosongkan dirinya dan di dalam semua yang Dia lakukan, diri tidak kelihatan. Dia menaklukkan segala sesuatu kepada kehendak Bapanya. Apabila misalnya di dunia berakhir, Ia mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dalam Yohanes 17 ayat 4. Dan Dia meminta kepada kita, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Matius 11 ayat 29 dan Matius 16 ayat 24. Biarlah diri diturunkan dan jangan lagi berpegang kepada keunggulan jiwa. Dia yang melihat Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan dipaksa mengatakan, seperti Daniel ketika ia melihat seorang seperti anak manusia. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Dalam Daniel 10 ayat yang ke-8. Kebebasan dan keunggulan diri di mana kita bangga kelihatan dalam keburukannya sebagai tanda-tanda perhambaan kepada setan. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan siap untuk bertanding. Tetapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan, dan ada ketenangan di dalam jiwa. Diri diserahkan kepada urusan Roh Kudus. Kemudian kita tidak ingin untuk memperoleh tempat tertinggi. Kita tidak berambisi untuk mendesak dan mendorong diri kita supaya diperhatikan. Tetapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi adalah di kaki juru selamat kita. Kita melihat Yesus menunggu tangannya untuk memimpin, mendengar suaranya untuk membimbing. Renungkan lebih dalam. Yesus tidak pernah membiarkan diri muncul dalam setiap tindakannya. Bagaimanakah saya bisa menghidupkan standar penyangkalan diri yang begitu tinggi ini dalam hidup saya? Umat Tuhan yang terkasih, kembali kita bersuka cita pada hari ini. Segala berkatnya menjadi bagian kita. Kita berkesempatan kembali untuk diteguhkan melalui renungan ini. Bahwa seperti yang Daniel lihat, bahwa seorang yang seperti anak manusia itu membuat dia menjadi tersungkur di hadapannya. Saudaraku, bagaimana juga kita melihat Yesus yang adalah hadir seperti anak manusia itu. Dia mengambil rupa kita manusia, meninggalkan semua kemuliaannya untuk menebus kita, supaya kita dapat menjadi kaya di dalam kemiskinan Yesus itu. Saudara yang kekasih, biarlah kiranya kita memandang juga bagaimana ketulusan Tuhan, cintanya kepada saudara dan saya. Dan pada saat kita melihat itu, maka biarlah kita juga akan tergugah hati kita dan berbalik kita akan mencintai dan mengasihinya. Dengan itu, maka kita akan merasa bersuka cita untuk dapat mengikuti segenap perintah-perintahnya. Inilah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita membiarkan diri kita setiap hari, setiap saat, supaya kita hidup dalam standar untuk penyangkalan diri dan memberikan hidup kita untuk menjadi saksi akan kemuliaan Kristus. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepadamu. Oleh karena kecintaan Tuhan yang luar biasa, kami dapat rasakan melalui firman-Mu
Dan itu nyata juga kami rasakan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami. Engkau mengosongkan dirimu, meninggalkan tahtamu, kemuliaanmu ya Bapa, bagi kami manusia, supaya kami dapat ditebus. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah ini akan menyegarkan senantiasa iman percaya kami, supaya kami semakin berserah, semakin bergantung, percaya, dan merelakan hidup kami untuk dituntun oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala kesibukan-kesibukan, dalam segala pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, Tuhan akan menuntun, berikan keselamatan bagi kami, berikan kesehatan. Umat-umat Tuhan yang sakit, Tuhan akan pulihkan. Jamahan kuasa-Mu akan memberikan mujizat bagi mereka. Tuhan, teringat juga bagi anak-anak yatim, janda-janda yang membutuhkan, umat-umat yang memiliki problema kesulitan, yang terkadang membuat mereka berputus asa dalam menghadapi akan tantangan pencobaan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi mereka dan juga memberikan jalan keluar atas semua problema, terutama melalui penyerahan itu Bapa. Biarlah mereka akan semakin bersuka cita, semakin merasakan bahwa tangan Tuhan tetap menopang. Bapa yang baik, bagi orang-orang tua yang kami kasihi dalam hidup mereka, Tuhan juga peliharakan senantiasa. Teringat bagi gereja Tuhan, biarlah di akhir zaman ini Bapa, gereja-Mu dapat berdiri teguh untuk mempersiapkan jiwa-jiwa menyambut kedatangan Tuhan. Bila mana di tengah-tengah cuaca yang tak menentu sekarang ini Tuhan, kami juga memohon berkat perlindungan Tuhan menjadi bagian kami, yang sementara berada di tengah-tengah bencana alam. Tuhan juga yang akan memberikan kelepasan bagi mereka, pemulihan, sehingga iman mereka semakin diteguhkan. Semoga kasih ini akan selalu melingkup hidup kami melewati hari ini. Terpujilah Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.